Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Di awal video ini saya harus menyampaikan permintaan maaf kepada mereka yang mendukung Ahok. Saya minta maaf kalau saya kembali harus mengingatkan peluang Ahok menang sebagai calon gubernur di Jakarta kecil. Saya tidak anti Ahok. Saya tahu Ahok adalah calon yang punya banyak keunggulan. Saya tahu kalau Ahok jadi gubernur Jakarta kembali, Jakarta akan bersinar. Tapi masalahnya untuk bisa jadi gubernur Jakarta, dia harus ikut pemilihan gubernur terlebih dulu. Dan di proses itu, dia tidak akan menang. Beberapa hari yang lalu saya sudah membuat video di Cokro TV berisi perhitungan saya bahwa Ahok akan kalah kalau dia harus bertarung melawan Anies Baswedan. Kalau saja Ahok maju tapi yang dilawan bukan Anies, melainkan misalnya Heru Budi Hartono misalnya, peluang Ahok masih terbuka. Saya yakin Heru dan pendukungnya tidak akan menggunakan politik identitas. Tapi kalau yang harus dihadapi adalah Anies dan pendukungnya, segala macam kampanye anti-Kristen, anti-Tionghoa akan kembali berkumandang. Dan menghadapi itu di Jakarta, Ahok hampir pasti tak akan bisa menang. Sekarang ini peluang Anies untuk maju sudah terbuka lebar. Kemarin kita baru saja mendengar Partai Nasdem menyatakan dukungan pada Anies. Dengan demikian sudah ada 2 partai besar di Jakarta yang mendukung Anies, Nasdem dan sebelumnya PKS. Jumlah kursi kedua partai itu sudah cukup untuk melewati batas minimal suara untuk mendukung Cagup. Kita mungkin akan segera mendengar dukungan dari partai-partai lain. Bahkan bukannya tidak mungkin Koalisi Indonesia Maju akan turut mendukung Anies. Koalisi gabungan Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda itu bisa saja melihat tidak ada kandidat lain yang cukup kuat di Jakarta. Sehingga akhirnya mereka merasa tak ada salahnya ikut dukung Anies. Sebagai politisi PSI, saya berulang kali ditanya, apakah Kaesang Pangarep akan dijadikan sebagai calon wakil gubernur Anies? Ini ditanyakan karena Kaesang kan sudah bikin pertemuan dengan PKS dan Nasdem. Pertemuan dengan Nasdem bahkan berlangsung hanya beberapa jam sebelum Nasdem mengajukan nama Anies. Jadi wajar kalau orang bertanya-tanya apakah mungkin memang Kaesang sedang dijajaki untuk menemani Anies. Saya jawab saya tidak tahu karena saya bukan elit PSI. Tapi saya rasa itu tidak akan terjadi. Hubungan PSI dan Anies di masa lalu terlalu gelap rasanya. Jadi kalau sekarang Kaesang tiba-tiba bergandengan dengan Anies, rasanya sih terlalu jauh. Tapi setelah mengatakan itu, saya juga harus menekankan itu tidak berarti Kim sebagai koalisi tidak mungkin menapak jalan persekutuan itu. Ini bukan pilihan yang menyenangkan, tapi tetap pilihan yang masuk di akal. Kalau saja Kim punya jagoan seperti Ridwan Kamil, mungkin mereka akan memajukan Ridwan. Tapi hasil survei menunjukkan sejauh ini suara Ridwan di Jakarta baru sekitar 6-8%, sementara peluang Ridwan untuk menang di Jawa Barat sangat besar. Hasil survei Kompas menunjukkan Ridwan dipilih 36% pemilih di Jawa Barat. Jadi logisnya hampir pasti Ridwan memilih bertarung di sana bukan di Jakarta. Karena itu siapa yang bisa dimajukan Kim? Sekarang kita kembali ke Ahok. Peluang Ahok sebenarnya juga relatif rendah. Untuk saat ini dukungan dari PDIP pun belum pasti ada. Kalaupun PDIP jadi memajukan nama Ahok, belum tentu ada partai lain yang mendukung. Dan kalaupun akhirnya ada cukup sekutu untuk mendukung sang mantan gubernur, menurut saya Ahok tetap akan kalah kalau berani dengan percaya diri melawan Anies. Argumen itu yang saya sampaikan dalam video saya 3 hari lalu itu. Dan kalau saya baca kolom komentar video saya itu, dari ujung ke ujung saya dihujat. Saya duga mereka yang berkomentar itu adalah pendukung Ahok yang adalah pendukung Ganjar di Pilpres dan pendukung PDIP di Pileg. Mereka rupanya tidak bisa terima mendengar analisis saya. Banyak sekali yang bicara dengan nada penuh kemarahan. Misalnya saja ada yang menulis, Ade Armando sekarang sudah jauh dari akal sehat. Atau akal sehatnya mulai luntur. Bahkan ada yang lebih kasar misalnya, Ade Armando salah makan obat. Atau sejak masuk PSI akal sehatnya Bung Ade jadi luntur. Ada juga yang bilang, komentar Ade Armando sangat merusak demokrasi. Yang benar Ahok harus dimajukan PDIP dan bisa menang. Atau yang ini, kali ini narasi Bung Ade Armando tidak waras. Karena tidak punya harapan sebagai manusia waras, seharusnya Bung Ade Armando mengatakan bahwa seorang pemimpin harus kita lihat kemampuan bukan identitas.
Bahkan saya bisa kutip komentar yang agak panjang. Dia bilang, Ade Armando sekarang seperti jadi corong pengusaha yang takut Ahok jadi gubernur lagi karena mereka khawatir akan ada situasi tidak kondusif. Bukankah Anda dahulu yang mengutuk keras perbuatan oknum dan golongan yang menzalimi Ahok? Kenapa sekarang Anda berubah jadi penakut seperti pengusaha-pengusaha itu? Bahkan ada juga yang bilang, ini cara Ade konsisten melawan PDIP, partai yang tak disukainya, dan lebih memilih mendukung praktek nepotisme Jokowi dan rela dipimpin anak Jokowi di PSI. Saya yakin komentar-komentar ini tidak datang dari buzzer yang dibayar. Dilihat dari isi komentarnya, mereka serius. Mereka marah kenapa saya merendahkan semangat untuk memajukan nama Ahok. Mereka marah karena sakit hati mendengar ucapan saya bahwa bintang yang mereka cintai saya katakan tidak mungkin menang. Ini tidak sesuai dengan mimpi mereka. Saya bisa memahami rasa sakit hati itu. Saya harus katakan, saya sendiri nggak suka kalau Anies menang. Saya akan sangat bahagia kalau Ahok menang. Tapi kita kan tidak bisa hidup berdasarkan mimpi. Kita harus objektif melihat realita. Kenyataan tidak akan terwujud hanya karena kita katakan itu akan terwujud. Kita bisa saja mencintai seorang Ahok, tapi kita harus secara jujur melihat Ahok punya begitu banyak faktor yang akan menjatuhkan dia ketika bertarung nanti. Ini bukan soal saya penakut atau pemberani, karena apa juga yang harus saya takutkan untuk bicara soal peluang Ahok. Ini bukan soal saya tidak suka dengan PDIP, walau saya memang tidak suka dengan PDIP. Ini bukan soal saya jadi corong pengusaha, karena pengusaha mana pula yang bayar saya untuk bikin video di Cokro. Tapi kalau akal sehat saya yang dipertanyakan, saya akan balik bertanya, di bagian mana dari argumen saya di mana saya kehilangan akal sehat? Mereka yang mengomentari saya harus menunjukkan mengapa peluang Ahok saat ini menurut mereka lebih baik dari tahun 2017. Saya sendiri sudah berargumen bahwa menurut perhitungan saya, peluang Ahok lebih buruk dari 7 tahun yang lalu. Kita tentu sadar yang mengalahkan Ahok ketika itu adalah fakta bahwa dia itu Kristen Tionghoa dan dia dituduh menista Islam. Saat ini saya yakin kalau fakta itu didaur ulang, mayoritas warga Jakarta akan mengamininya. Dan yang memperburuk peluang Ahok adalah sekarang dia sudah menjadi kader dan dijagokan PDIP. PDIP adalah partai yang tidak memiliki reputasi harum saat ini. Pada 2024 ini, PDIP kehilangan 10 kursi di DPRD Jakarta. Banyak juga dari mereka yang mendukung Ahok pada 2017 adalah mereka yang mendukung partai-partai yang berseberangan dengan PDIP. Jadi kondisinya lebih sulit bagi Ahok untuk bisa mengalahkan Anies saat ini. Memang ada satu peluang lagi yang mungkin membuat Ahok maju. Peluang itu adalah dukungan dari Kim. Kalau Kim bersepakat ikut mendukung Ahok yang diajukan PDIP, masih terbuka perang yang lebih berimbang. Kalau Jokowi menyatakan secara terbuka mendukung Ahok, peluang Ahok akan membesar. Tapi kembali, saya tidak yakin Kim dan Jokowi akan mengambil risiko itu. Para pengkritik saya yang adalah pendukung Ahok harus jujur menilai kondisi-kondisi tersebut. Kalau tidak ada gunanya mereka bersemangat mendukung Ahok, padahal sejak awal kita tahu bahwa Ahok hampir pasti kalah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.